Gempar, ex-presiden Rusia minta Zelensky dihabisi usai upaya pembunuhan pada Vladimir Putin di istananya gagal. Ex-presiden Rusia Dmitry Medvedev menyerukan eliminasi fisik terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Seruan itu disampaikan setelah serangan drone di Istana Kremlin yang gagal menghabisi Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah serangan teroris hari ini, tidak ada opsi lain selain penyerangan fisik terhadap Zelensky dan komplotannya, kata Medvedev seperti dikutip dari AFP. Serangan drone di Kremlin terjadi pada Rabu 3 Mei 2023. Moskow menyebut serangan tersebut ditujukan untuk menghabisi Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut keterangan Moskow, serangan itu gagal total. Putin sama sekali tidak terluka dan kegagalan terus dilakukan oleh Ukraina. Pemerintahan Rusia menyebut serangan drone sebagai aksi terorisme berencana yang mengancam nyawa Presiden Rusia Vladimir Putin. Rusia menuduh Ukraina sebagai dalang dari upaya pembunuhan itu, dan juga ada campur tangan dari Amerika. Presiden Ukraina bersikeras mengatakan tidak tahu menahu kejadian itu. Zelensky malah menuduh serangan drone adalah akal bulus Rusia. Hal itu adalah hal yang sangat licik. Kami tidak menyerang Putin atau Moskow, kami mempertahankan desa dan kota, ujar Zelensky. Namun hal itu tidak dapat dipercaya dengan cepat karena banyak trik yang dilakukan Zelensky dan juga sekutunya, ungkap juru bicara Kremlin. Ngeri, pasukan Rusia mulai arahkan senjata ke Eropa dan negara-negara NATO. Perang Dunia Ketiga makin nyata di depan mata. Setelah bikin kalang kabut pasukan Zelensky, tak bikin usai misi militer Rusia, malah makin lanjut untuk menumbangkan negara yang telah mengadu domba. Seperti negara-negara anggota NATO dan Eropa, yang mana semakin membuat Eropa krisis yang bisa membuat benua biru itu terancam keamanan dan kesejahteraannya. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Moskow akan melakukan semua yang bisa untuk menyadarkan Uni Eropa dan NATO hingga kedua kelompok negara-negara tersebut tidak akan bisa melemahkan dan mengalahkan Rusia. Komentarnya datang pada hari yang sama ketika mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan NATO bahwa kekalahan Rusia di Ukraina dapat memicu perang nuklir, maka jangan ikut campur. Lavrov juga mengatakan Moskow akan berusaha untuk melecehkan politisi Barat dan sikap lancang dan juga kolonial Uni Eropa dan NATO terhadap Rusia. Saya berharap kesadaran akan datang. Kami akan melakukan segalanya agar rekan-rekan kami dari NATO dan Uni Eropa sadar secepat mungkin, jelasnya. Dia berbicara selama kunjungan ke Belarus, sekutu dekat Moskow yang melakukan latihan udara dengan Rusia pada pekan ini. Dikabarkan mereka siap untuk melakukan serangan kepada negara-negara Eropa. Sementara itu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dari potensi serangan Ukraina. Kami memiliki posisi yang sama tentang tujuan apa yang perlu dicapai dan bagaimana memastikan bahwa baik Rusia maupun Belarusia tidak terancam oleh tetangga. Baik itu Ukraina ataupun siapapun termasuk negara anggota NATO, kata Lavrov dalam sebuah pernyataan setelah bertemu Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Belarus mengatakan Menteri Pertahanan kedua negara juga telah berbicara melalui telepon. Belarus mengatakan latihan itu mengusung strategi bertahan dari gempuran musuh. Sebelumnya, Ukraina telah berulang kali memperingatkan kemungkinan serangan dari wilayah Belarus dan Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pekan lalu bahwa pasukan Ukraina harus siap di perbatasan manapun. Para hakim ICC gemetaran Rusia tegaskan siapkan rudal acak-acak pengadilan internasional di Den Haag.
Setelah berani kirim surat penangkapan Putin oleh pengadilan ICC, Rusia marah bukan kepalang. Pasalnya hal itu sama sekali tidak ada urusannya dengan Vladimir Putin dan mereka tidak berhak mencampuri hal itu. Bahkan respon Rusia pun bukan main, yang mana telah membuat para hakim di ICC tidak nyenyak tidur. Karena dikabarkan jika negeri beruang merah telah menyiapkan rudal khusus untuk menghancurkan markas ICC di Den Haag. Bukan tidak mungkin itu terjadi karena mereka sudah kelewat batas pada Rusia dan menerapkan standar ganda. Sementara itu, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa negaranya akan mengirimkan rudal hipersonik untuk menghancurkan markas pengadilan kriminal internasional di Den Haag, Belanda. Ancaman itu dilontarkan Medvedev usai ICC mengeluarkan perintah menangkap Presiden Vladimir Putin karena dianggap melakukan kejahatan perang di Ukraina. ICC mengeluarkan perintah penangkapan setelah mendapat laporan bahwa Rusia melakukan deportasi anak-anak Ukraina korban perang ke negaranya di luar ketentuan hukum internasional. Para hakim ICC bersemangat dengan sia-sia. Lihatlah, kata mereka, kami berani dan kami mengangkat tangan melawan negara nuklir terbesar tanpa membahayakan kami sendiri. Aduh tuan-tuan, semua orang berjalan di bawah kehendak Tuhan dan rudal, ujar Medvedev dalam channel Telegram seperti dikutip dari The Newsweek. Sangat mungkin untuk membayangkan penggunaan rudal hipersonik Onik yang ditargetkan dari kapal perang Rusia di Laut Utara ke gedung pengadilan Den Haag. Ia menambahkan, Medvedev juga mempertanyakan ICC sebagai badan peradilan yang dianggapnya tidak netral. Pengadilan itu hanya organisasi internasional yang menyedihkan, bukan populasi dari negara-negara NATO. Itu sebabnya mereka tidak akan memulai perang, mereka akan takut, tutur Medvedev. Tidak ada yang akan merasa kasihan pada mereka, jadi para hakim pengadilan lihat baik-baik ke arah langit, ujarnya lagi. Sementara itu, ICC enggan memberikan tanggapan terkait komentar ancaman yang disampaikan Medvedev. Demikian laporan dari Newsweek. Sebelumnya, Kremlin menyatakan keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin secara hukum batal. Moskow tidak mengakui yurisdiksi pengadilan yang berbasis di Den Haag itu. Rusia, seperti sejumlah negara lain, tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini dan dari sudut pandang hukum. Keputusan pengadilan ini batal, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Dikutip dari AFP, Rusia bukan anggota ICC. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zagarova, mengatakan keputusan ICC tidak ada artinya bagi Rusia. Rusia bukan pihak statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya, katanya di Telegram.